Selanjutnya pemirsa, kita akan memantau kembali situasi arus lalu lintas arus balik lebaran hari ini di sejumlah titik. Kita terhubung dengan Jessica Winoto di tol Cipali kilometer 164 Subang, Jawa Barat. Selamat pagi Jessica. Jessica, apakah sudah terlihat kepadatan arus lalu lintas arus balik di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa untuk kondisi terkini di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Tepatnya saya melaporkan langsung di kilometer 164 Majalengka, Jawa Barat. Yang mana saat ini terpantau arus lalu lintas di kedua arah yang menuju Cirebon maupun Jakarta terpantau ramai lancar. Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa pada hari ini dari kedua arah yang mengarah Cirebon dan juga Jakarta mengalami peningkatan. Untuk volume kendaraan yang mengarah Cirebon mengalami peningkatan sebesar 36,3%, yaitu sebanyak 12.000 kendaraan telah melintasi ruas tol Cikopo Palimanan. Lalu juga Priska dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk kendaraan yang menuju Jakarta sudah ada sebanyak 13.000 kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali. Yang mana informasi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta sebesar 161,5%. Yang mana kita mengingat bahwa hari ini adalah 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, sehingga memang lonjakan volume kendaraan menuju arus balik atau menuju Jakarta ini memang akan berangsur terus meningkat selama beberapa hari ke depan. Lalu juga Priska dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa informasinya pada hari ini, tepatnya sore hari nanti, akan diberlakukan one way atau rekayasa lalu lintas one way sepenggal mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Yang mana informasi ini juga pun akan one way ini akan dilanjutkan lagi untuk menjadi one way nasional pada hari besok, yaitu pada tanggal 24 Maret 2026, yang mana juga menjadi puncak arus balik di tahun 2026 ini. Sehingga untuk secara keseluruhan nantinya rekayasa lalu lintas one way ini akan diberlakukan mulai dari kilometer 263, maksud kami mulai dari kilometer 414 menuju kilometer 263 dan dilanjutkan kembali hingga kilometer 70. Sehingga kami menghimbau bagi Anda yang melakukan perjalanan arus balik ini dapat memperhatikan kondisi kendaraan Anda, dan juga adanya himbauan untuk melakukan perjalanan arus balik ini mulai tanggal 25 hingga 26 Maret 2026, karena untuk 24 Maret ini untuk prediksi kemacetan atau kepadatan kendaraan akan terjadi karena puncak arus balik. Sementara itu, Priska. Ya, terima kasih rekan Jessica Winoto. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ramai oleh warga yang baru berangkat mudik. Sementara arus balik diperkirakan mulai tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini. Jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan baik untuk arus mudik maupun arus balik. PT Kereta Api Indonesia terus mengatur jadwal keberangkatan dan kedatangan untuk mencegah penumpukan di area stasiun. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang. Keamanan di stasiun juga diperketat. Ya, puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, di mana puncak tertinggi yakni pada 24 Maret nanti. Polisi memastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional. Kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya. Tapi sudah kita kelola, contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat, tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus
mudik tertinggi tahun ini dari 270.315, tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan work from anywhere tanggal 26, 27, 28 itu masih work from anywhere. Mungkin bisa kembali di tanggal 26, tanggal 27 karena hasil analisa dan evaluasi dengan stakeholder termasuk barusan saja kami dengan seluruh pejabat utama Korlantas Polri dengan Satgas melakukan evaluasi bahwa arus balik mungkin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan 2 tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Harja. Rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal. Kepanikan pecah saat balon udara jatuh di SPBU Trunojoyo, Tambak Bayan, Ponorogo. Petugas berlari menyeret balon menjauhi SPBU lalu dipadamkan. Video rekaman ini pun viral. Peristiwa berawal saat petugas sibuk melayani antrean pembeli. Tiba-tiba balon udara jatuh di sisi timur. Saat balon jatuh, api dari sumbu masih menyala. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak membesar. Posisi kan balonnya nggak ada asapnya dalam, langsung turun. Jadi apinya itu masih nyala, langsung ditarik ke pinggir jalan gitu. Dimatiin pakai pasir, langsung mati. Lalu balonnya itu disobek-sobek udah. Tidak diketahui pelaku penerbangan balon udara tanpa awak ini. Dan guna penyelidikan, kasus ini sudah ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Lokasi Jalan Masjid Abidin, Pak. Jawa Barat. Kobaran api membesar membakar bangunan yang dijadikan bengkel cat mobil di Jalan Masjid Abidin Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya material kayu dan bahan cat yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga yang khawatir merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dapat laporan dari warga sudah terjadi kebakaran, cuman masih kecil. Api cepat membesar karena bahan-bahan di dalam mudah terbakar, tenor dan segala macam cat. Api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.